So today we will learn about main idea, purpose, summary, and tone. Nah, ini satu kesatuan untuk teknik skimming ya. Oke, mungkin kita ini ya, review sedikit terkait skimming dan scanning ya. Di minggu lalu kita mempelajari introduction-nya ya. Pengenalannya, apa sih itu skimming, apa itu scanning. Ada yang masih ingat skimming itu seperti apa bacanya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat cara menentukan main idea seperti apa, summary seperti apa, purpose seperti apa? Oke, mungkin kita review sekilas ya. Jadi, untuk skimming, itu kalian baca ya, cari kata yang sering berulang ya. Kata yang relate satu sama lain dan dijadikan variabel. Oke. Nah, ketika sudah memiliki variabel-variabel di setiap paragrafnya, kalian bisa tuh tinggal cari opsi mana yang include ke setiap variabelnya untuk menentukan main idea, menentukan summary, dan menentukan purpose. Oke, itu untuk tiga materi ini. Nah, untuk tone seperti apa? Kalau untuk tone, kalian tinggal melihat penggunaan katanya, ya. Apakah si penulis ini menggunakan kata yang dominan merujuk ke hal yang positif atau ke yang negatif? Ya, kalau yang positif tuh contohnya kayak misalnya ada kata-kata encourage, catalyze, terus juga optimistic gitu ya, something yang optimistic. Nah, tapi kalau misalnya untuk tone yang negatif, itu bisa aja menggunakan kata-kata yang ya yang marah ke negatif gitu ya, disapprove dan sebagainya. Nah, itu sekilas tentang skimming. Cara bacanya ya. Cara bacanya kalau ingat kemarin di soal ini seperti apa? Ada yang masih ingat untuk soal vitamin D defisiensi ini? Kira-kira ada yang masih ingat? Oke. Nah, kalau misalnya di skimming ya, itu nyerong ya dari kiri atas ke kanan bawah. Temuin kata yang dominan atau kata yang sering bermunculan relate satu sama lain. Nah, seperti itu ya. Oke, itu sekilas terkait skimming. Nah, sekarang kita masuk nih ke spesifik main idea-nya ya. Oke, di sini ada main idea. Ciri pertanyaannya itu bisa what topic ya, what topic of the passage, what subject itu juga bisa ya. Kadang ada beberapa soal yang dia tidak pakai topik tapi pakainya subject ya. Next, main idea ya, main points. Nah, ini juga suka muncul ya. Nah, di sini juga what is author primarily concerned? Nah, itu dia sebenarnya menanyakan main idea atau topik ya. Ada juga would be the best title. Nah, ini masuk ke main idea ya karena cara apa namanya? Cara mengerjakannya sama ya untuk menentukan best title. Tapi kalau best title kayaknya untuk UTBK jarang muncul ya. Dia lebih banyak justru muncul best title itu di TOEFL ya, di TOEFL. Kalau misalnya di UTBK dia biasanya lebih ke pakainya topik, main idea, main point ya. Yang poin 5 juga kadang suka muncul. Yang ketujuh, what is the main idea of the passage? Ini juga sering ya, sering menggunakan template ini. 8 juga sama. Nah, nomor 9 dia pakainya summarize. Nah, ini jadi memang main idea, purpose sama summary ya. Itu tuh sebenarnya satu kesatuan ya, yang tadi ya. Ini main idea, purpose, summary itu satu kesatuan. Cara mengerjakannya juga sama ya, cuma memang berbeda ya. Oke. Next, main topic of the passage is. Nah, ini juga kadang template-nya suka kayak gini yang muncul di soal. Lalu nomor 11, what does the passage mainly discuss? Nah, ini juga suka bentuknya seperti ini. Next, 12, the passage primarily concerned with. Nah, untuk yang poin 12 ini jarang ya. Jarang menggunakan template the passage is primarily concerned with. Nah, itu jarang. Tapi
ya kalian harus tahu ya. Jadi kalau misalnya nanti muncul, kalian nggak kaget lagi, kalian nggak bingung lagi. Oke? Sampai sini paham? Kira-kira? Oke, aman ya? Oke, kita lanjut. Oke, untuk hari ini, I hope you can be active ya. Jadi kita diskusi ya, kita open discuss karena dengan kita berdiskusi kita akan jadi apa? Jadi tahu satu sama lain ya. Oke, itu untuk main idea ya. BTW tadi kakak adminnya udah ngirimin lotsol ya di kalian. Perlu kakak Sudah, kirim lagi? Kak. Perlu, oh, berarti udah pada megang semua ya. Oke, kita bahas dulu ya untuk materinya, baru nanti kita masuk ke latsol. Oke? Next, kita ke purpose. Nah, purpose itu biasanya pertanyaannya tuh seperti ini. Ya, what likely motivates? Nah, ini ya. Motivates the writer write the text sama author's motive ya. Jadi sama aja. Yang penting kalian tahu apa ya keywordnya. Nah, ini. Nah, balik lagi kalau misalnya kemarin kalian ikut yang introduction to apa skimming and scanning, ini sebenarnya udah kita bahas ya. Jadi ada yang namanya there is not much information about, limited information, the lack of information, sama not many people. Jadi memang ke rata-rata ya, rata-rata kalau misalnya ditanya motivates atau author's motive, itu pilihannya ini ya. Tapi kalau misalnya di opsinya itu ada keempat-empat ya, berarti kalian tinggal cocokin aja sama variabel yang menjadi topik bahasan di teks tersebut, gitu ya. Kan kemarin kita sempet kayaknya deh, yang mana ya? Kayak sempet bahas yang soal ini, ya. Ya, ini soal ini, nomor 8 ini ya, kemarin. Ada yang masih ingat? Kemarin kita sempat bahas. Nah, ini kan teksnya itu informatif ya. Biasanya kalau teks informatif itu tadi jawabannya there is not much information about, the limited information, the lack of information, sama not many people know about. Nah, itu ya. Tapi di soal ini kita pindah lagi. Oke, di soal nomor 8 ada dua nih Kak opsinya. Ada yang B, the limited information, sama yang D, the lack of information. Nah, berarti tinggal kalian cocokin aja sama variabel yang ada di teks. Oke, kita lihat lagi variabelnya apa sih di teks 2 ini ya. Oke, di paragraf 1 ya. Paragraf 1 ngomongin apa? Ngomongin tentang the use narcotics, ada impact, ada efek ya, berarti kan dampak dari penggunaan narkotika. Oke, skimming tuh gitu aja ya, tinggal kalian menemukan beberapa kalimat yang menonjol. Oke, oke itu. Nah, paragraf 2 kira-kira variabelnya apa? Betul, Paragraf betul, 2. betul. Ya, paragraf 2 dari sini, types of drugs. Nah, di sini ada cocaine, amphetamines, ecstasy. Nah, selanjutnya dia kan hanya menjelaskan lebih lanjut. Nah, di paragraf selanjutnya other groups of drugs. Nah, berarti dia masih membicarakan tentang tipe-tipe of drugs. Paragraf selanjutnya ngomongin besides LSD, selain LSD there is morphine which is strong antidote to pain. Oke, berarti di sini ngomongin another group, another types ya. Nah, berarti kita bisa ambil variabelnya the use of narcotics sama types of drugs ya, mungkin sama ada efek-efeknya juga ya, tapi itu variabel intinya. Nah, berarti jawabannya yang mana antara B sama yang D? Coba kalian lihat ya, jawabannya of course yang D. Kenapa? Karena di sini sesuai dengan variabel seperti itu ya. Itu sekilas terkait main reason ya, atau purpose. Oke, kemarin sempat sempat kita bahas sih ya, kalau misalnya kalian ingat. Oke, itu untuk purpose of text. Nah, ada lagi ya. Ada lagi yang dia itu menanyakan
author's main purpose, ya, atau motive, author's purpose motive in writing tuh, sama why did the author write the passage. Nah, biasanya opsinya itu include dengan yang namanya infinitive. Ya, infinitive itu maksudnya apa? Ada to ditambah verb one ini, ya, ada discuss, mention, persuade, summarize, compare, describe, tell how, distinguish, illustrate, advise, criticize, sama explain, plus topik bacaan, ya. Jadi ingat, pasti selalu ada topik bacaan atau variabel yang tadi, ya, yang variabel yang kalian temukan di dalam bacaan itu. Oke. Itu ya. Nah, kalau untuk ininya perlu kakak jelasin nggak? Sebenarnya ini pasti kalian udah tahu sih ya. To discuss ya, berarti untuk mendiskusikan. To mention berarti untuk menyebutkan gitu ya. Atau em, apa ya, menjelaskan juga bisa sih ya. Menyebutkan, menjelaskan. To persuade, apa persuade? What is persuade? Mengajak, Apa? mengajak. Mengajak. Iya. Oke, mengajak. To summarize berarti untuk merangkum, menyimpulkan gitu ya. To compare untuk membandingkan, to describe untuk mendeskripsikan, to tell how untuk apa ya, menjelaskan bagaimana, distinguish. What is distinguish? Ada yang tahu distinguish? Ya, ada yang tahu distinguish? What is distinguish? Distinguish itu differentiate ya. Oke, kita tulis. Distinguish itu dia sinonim dari differentiate. Untuk membedakan, ya. Differentiate atau membedakan, ya. Jadi itu dia sinonim dari differentiate. Oke, jadi untuk membedakan tuh illustrate untuk mengilustrasikan ya. Dia sama sebenarnya sama apa tadi? Describe ya. Sinonim. Advice untuk menyarankan, criticize untuk mengkritik ya, to explain untuk menjelaskan ya. Jadi itu yang suka muncul ya, yang sering muncul di UTBK. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Pertanyaan nggak ada? Oke, lanjut ya. Nah, tone ya, kita sekarang masuk ke tone. Nah, ini kadang suka yang bikin kalian bingung nih, ya. Sebenarnya tone itu banyak, tapi yang sering muncul itu 6 ini, ya. Yang pertama ada serius, ya. Serius, informative, objective, neutral, scientific, ya. Nah, ini semuanya satu kesatuan, ya. Sama, sama-sama apa ya? Neutral, informative itu sama, objektif sama, ya. Di sini penjelasannya, penulis menyajikan tulisan tanpa pesan tersembunyi, ya. Jadi ini nanti kalian lihat apakah ada makna tersirat atau bahkan lelucon. Nah, ini berarti dia tidak ada, maksudnya lelucon penyegaran gitu, nggak ada ya. Jadi dia benar-benar menekankan fakta dan informasi gitu ya. Itu untuk serius, informatif, objektif, neutral, dan scientific. Nah, ini biasanya teks-teks yang menyajikan data-data research ya, data-data research, terus juga mungkin ya tadi kayak yang tadi types ya, types of drug. Nah, di situ kan dia benar-benar menjelaskan ya, menjelaskan oh tipe ini efeknya ini, tipe ini efeknya ini, kayak gitu ya. Jadi benar-benar dia informatif, mendetail. Oke. Next ada critical. Nah, critical ini si penulis mengkritik ya, mengkritik atau menilai manfaat dari beberapa aspek dari suatu hal ya. Contoh kemarin kakak ngasih contoh ini nggak ya? Eh,
di teks ini ya, teksnya kepisah sih ya. Kelihatan nggak? Jadi teks ini ada teks. Coba, kalau kayak gini kalian enak gak liatnya? Wait. Kalau kayak gini kalian bisa lihat gak? Bisa ya? Bisa kalian zoom kan? Nah, coba lihat kira-kira dia menggunakan attitude seperti apa untuk teks 2. Ya, kita lihat. Oke, sorry. Paragraf 1 dia ngomongin tentang apa? Di sini ada ngomongin Internet Explorer next year as using its newer. Oke, berarti di sini Internet Explorer yang apa ya? Rilis versi barunya Edge browser. Terus di sini ngasih penjelasan terkait Internet Explorer yang menjadi dominant browser over a decade. Selama beberapa apa? Selama 10 tahun ya, dan bundled with Microsoft Windows. Oke, the browser ada di sini. However, nah berarti kebalikannya ya. Mungkin yang tadinya di sini dominan browser, ini berarti kebalikannya ya. Nah, di sini balik lagi the browser however start to losing out. Nah, udah mulai kalah saing gitu ya sama Google Chrome, has become a subject and countless internet memes for its sluggishness in comparison to its rivals. Oke, berarti di sini kita bisa lihat kalau di paragraf 1 menyatakan si Internet Explorer yang kalah saing ya dan menjadi olok-olok gitu ya, yang jadi internet memes untuk kelambatannya ya, kelambanannya dibandingkan its rivals-nya, yaitu Google Chrome. Di paragraf 2 kira-kira ngomongin apa? To compete ya, untuk apa ya, bersaing gitu ya, bersaing lebih baik ya, Microsoft akhirnya launch Edge browser yang mana which run on the same technology as Google's browser. Oke. Nah, lanjut di sini dia bilang Explorer ya, dia balik lagi tuh ke Internet Explorer does still enable to to access websites and application built on technology too old and obsolete. Ya, jadi di sini dia bilang lagi kalau Internet Explorer tuh masih bisa digunakan. Tapi untuk website atau aplikasi yang too old ya atau obsolete. Obsolete itu usang. Oke, lanjut. Di paragraf selanjutnya, Chrome has 65% share the global bla 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 bla. Oke, di sini dia menjelaskan tentang gimana sih persaingannya ya, persaingan antara Chrome sama Microsoft Edge. Apalagi di sini dia suka apa ya, compete atau compare dengan Internet Explorer yang jatuh ya, yang maksudnya yang gagal, bukan gagal sih, yang istilahnya kalah saing gitu ya. Lanjut, the browser was at the heart of antitrust case against Microsoft more than 2 decades ago, with US judge deciding that the software titan had broken the law after it combined Internet Explorer and Windows operating system. Oke, nah kira-kira dari awal tadi ya sampai akhir, kira-kira tone si author apa? Apakah dia critical, dispassionate, depressing, encouraging, atau objektif? Nomor 8. Ya, kira-kira tone-nya apa? Jadi kita tahu dari awal-awal dia udah menyatakan Internet Explorer yang apa namanya yang kalah, terus muncul Edge ya, browser baru untuk saingan dengan Google Chrome. Kira-kira apa nih? Apakah dia critical? Apakah objektif, depressing, dispassionate?
Oke, ini jawabannya lebih ke kritikal ya. Kenapa kritikal? Karena di sini dia benar-benar mengkritik si Internet Explorer ya. Di awal tadi kan dia bilang Internet Explorer menjadi dominan browser ya. Browser yang benar-benar dipakai, satu-satunya dipakai untuk internet. Lalu selanjutnya dia ngasih tahu nih, oh ternyata dia jatuh atau dia kalah saing karena apa? Nah, di situ dia muncul apa penggunaan-penggunaan kata yang dia itu mengkritik si Internet Explorer kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya critical kadang ya cirinya juga dia itu compare with something. Itu biasanya critical. Kayak gitu ya. Oke, kalau bedanya sama objektif. Kalau objektif itu ya sesuai namanya objektif ya. Berarti dia lebih fokus ke one object gitu ya. Fokus ke misalnya nih, kalau objektif dia ke Internet Explorer ya berarti dia hanya fokus di Internet Explorer. Dia nggak perlu melihat atau dia tidak perlu membandingkan compete with Google Chrome kayak gitu. Sedangkan tadi di teksnya kan dia beberapa kali membandingkan ya, membandingkan si Internet Explorer sama saingannya Google Chrome, ya kan? Nah, itu dia bisa masuknya sebenarnya compare ya, komparatif atau kalau nggak ada komparatif berarti dia critical. Seperti itu. Paham? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada kita balik lagi. Eh, kita belum masuk ke Latsol ya. Nah, itu tadi critical. Lanjut, ada selain critical. Oh, respectful sama apresiatif. Nah, sesuai judulnya ya. Sesuai apa nih? Taruh ada pertanyaan B itu apa, Kak? B itu apa, Kak? Oh, yang soal yang tadi ya? Mana? Dispassionate itu kayak apa ya? Menyerah gitu ya. Kayak passion itu kan kayak semangat, passion kayak gitu kan. Dispassionate itu kayak istilahnya pesimis gitu. Encouraging itu dia sama seperti optimistic. Ya, menyemangati kayak gitu. Kalau dispassionate kebalikannya. Ada lagi? Depressing tahu depressing? Kalau depressing kan berarti kan dia ya depressed gitu kan. Yang udah frustration gitu. Oke, udah ya. Oke, lanjut. Respectful. Nah, respectful, apresiatif ini juga sering muncul di UTBK ya. Sesuai judulnya, respect ya. Respect sama apresiatif ya. Ya berarti dia menghargai seseorang yang ada di tulisannya. Kayak gitu. Jadi misalnya ini kadang dia suka teksnya ya, bentuk teksnya itu apa sih? Biografi. Ya, jadi misalnya menceritakan tentang contoh misal ya teksnya itu menceritakan tentang Einstein. Nah, di situ dilihat tuh biasanya ada beberapa kata yang merujuk ke apa apresiatif atau respectful terhadap si Einstein yang sedang ditulis sama si penulis kayak gitu. Oke, next ada concern. Nah, concern ini ya concern itu lebih banyak ya dari tone apapun itu concern itu malah sering muncul banget ya sering muncul banget mungkin di beberapa TO kalian pasti menemukan attitude atau tone yang masuknya concern ya jadi kalau concern itu si penulis ngasih sebuah teks yang ada issue ya yang ada issues terkait something tapi dia juga memberikan solusi ya jadi itu ingetin kalau concern teksnya itu pasti dia ngasih sebuah isu sebuah permasalahan oke tapi di
paragraf selanjutnya atau paragraf akhir pasti dia akan mengasih solusi untuk permasalahan tersebut. Oke, itu untuk concern ya. Oke, next ada descriptive. Ya, sesuai judulnya deskriptif ya, pasti dia akan describe something ya, menggambarkan sesuatu melalui tulisannya. Nah, ini biasanya mendeskripsikan, misal mendeskripsikan tentang apa ya? Mungkin tentang negara A. Nah, dia ngejelasin tuh bla 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 bla. Nah, itu deskriptif gitu ya. Oke, next persuasif. Nah, persuasif itu ajakan ya. Pasti dia mengajak atau mempengaruhi. Nah, nih, mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Biasanya ciri khasnya ya, ciri khasnya persuasif itu dia mempunyai kalimat tanya di dalam teks tersebut. Ntar, kayaknya kakak ada deh contoh soalnya. Wait, mana ya? Dia itu bentuknya persuasif karena dia tuh ada em, kalimat tanyanya di akhir. Wait, mana ya? I forgot. Di sini ada deh. Apa di Latsel ya? Wait. Ah, iya. Ada di Latselnya, di Latsel ini ya. Oke, nanti aja deh kalau kayak gitu. Oke, ada di Latsel, nanti kita bahas satu-satu ya. Oke. Em, oke, ada banyak nih pertanyaan. Wait. Kak, kalau seputar perkembangan sesuatu itu masuk tone mana? Deskriptif atau respectful? Deskriptif. Ya, biasanya kalau misalnya dia ngasih tahu perkembangan sesuatu. Contoh misalnya perkembangan di kota A. Ada ini, ada ini, ada ini. Nah, itu dia masuknya ke deskriptif. Kalau respectful itu dia lebih ke personal gitu ya. Jadi kayak misalnya dia di teks itu menjelaskan wali kotanya, mendeskripsikan wali kotanya, terus dia menggunakan kata-kata yang respectful. Nah, itu berarti dia masuknya lebih ke respectful gitu. Oke, itu untuk pertanyaannya Jonathan. Next, pertanyaannya Asna. Bedanya informatif sama deskriptif gimana, Kak? Oke, sebenarnya ini suka kegocek juga ya, antara informatif dan deskriptif. Informatif itu dia sebenarnya lebih, balik lagi lebih ke fakta ya, fakta dan informasi. Dia juga biasanya ngasih hasil-hasil research ya. Sedangkan kalau deskriptif itu lebih apa ya, lebih deskriptif. Tahu nggak kalian bedanya? Kayak misalnya nih, hal yang informatif sama deskriptif itu berbeda ya. Jadi kalau informatif itu ingat lagi ada fakta atau informasi ya, biasanya berupa research. Sedangkan kalau deskriptif ya apa yang terlihat itu disampaikan secara deskripsi. Oke, sampai sini paham nggak? Yang membedakan ini ya, yang membedakan ini. Yang membedakan informatif sama deskriptif. Oke, Asna? Oke. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Oke, udah. Oke, kita masih ada 30 menit. Sedikit paham. Oke. Oke, berarti kalau deskriptif boleh subjektif Kak sifatnya. Iya, deskriptif itu boleh subjektif. Oke. Oke, Rania sama siapa nih yang Oh, ini tidak sama belumnya tuh maksudnya belum paham atau belum ada pertanyaan nih? Kalau misalnya,
Oh, belum ada pertanyaan. Oke, kalau gitu sekarang coba kita kerjakan Latsolnya ya. Nah, ini berarti kalau Latsol dari main idea ya. Dari main idea lanjut ke purpose, summary, sama terakhir tone ya. BTW kalian udah ngerjain belum sebelumnya ini? Tadi kan udah di-share lebih dulu kan? Belum ya? Oke. Oke, coba sekarang teks satu ini yang muncul di layar. Kira-kira apa jawabannya? Dilihat lagi variabelnya apa? Ayo coba dikerjakan yang lagi muncul di layar kalian. Dalam 1 menit, kira-kira jawabannya apa? Ya, apa jawabannya guys? Em, Apakah tadi dia membicarakan spesifik immune? Ayo, variabelnya apa? Variabelnya apa aja? Ayo. Di paragraf 1 kita lihat ya. Banyak yang bilang antara A, B, sama E. Jawabannya nggak ada di tiga itu ya. Kita lihat ya. Coret, sorry. Nih, paragraf 1 ngomongin apa? Vaccines are prepared from harmful virus or bacteria and administered to patient to provide immunity to specific disease. Oke, itu masih masih introduction ya. The various types of vaccine are classified according the methods of which they are derived. Nah, kita bisa ambil ya kesimpulannya adalah yang ini ya. Karena apa? Kita lihat di paragraf selanjutnya, apakah dia membicarakan various types of vaccine? Ya, kita lihat di paragraf 2. Kira-kira ngomongin apa? Ya, actually contains disease causing microorganism in this type of vaccine. Nah, berarti ngomongin tipe vaksin ya. Atau apa ya? Tipe vaksin berdasarkan apa asalnya gitu kan. Ini yang di paragraf 2 asalnya dari mana? Dari disease causing microorganism. Oke, lanjut. Yang di paragraf ketiga, second type. Oke, berarti ngomongin tipe-tipe ya. Berarti kita bisa ambil karena dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ngomongin types ya. Types of vaccine. Oke, kita lihat apa ini? Oh, di sini second type produced by microorganism rather than the organism themselves. Oke, berarti sama-sama ngomongin types of vaccine dan asalnya gitu ya, derived. Next, yang terakhir. A final type of vaccine contains living microorganisms that have been rendered harmful. With this type of vaccine, large number of antigen molecules are produced, and the immunity that results is generally longer-lasting immunity from other types of vaccines. Oke, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa ngomongin tipe-tipe vaksin berdasarkan asalnya, ya. Berarti masuknya yang mana?
Yang A, vaksin provide immunity to specific disease. Tidak ya, karena kenapa? Tidak bisa yang A. Karena dia tidak membicarakan specific disease. Oke, yang B, tadi banyak yang jawab yang B. Vaksin or contain disease causing microorganism. Nah, ini hanya fokus ke paragraf 2 ya. Yang C, vaccines as derived in different way. Ya, jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang teks 2 ya. Silakan dikerjakan dalam 1 menit dari sekarang. Dalam 1 menit. Apa jawabannya? Udah? Udah 1 menit belum? Oh, belum. Ingat ya, kalau bahasa Inggris targetnya 1 soal 1 menit. Oke, kira-kira sudah? Apa jawabannya, guys? Come on, come on. Ayo, apa nih jawabannya? Is it A, B, C, D, E? Oke, ada 2 jawabannya masuk. 3, C sama A. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, kita lihat. Paragraf 1, kira-kira ngomongin apa sih ya? Di sini dari kalimat pertamanya ngomong the most common cause of tsunami are underwater earthquakes ya. Ngomongin cause. Apa cause? Penyebab. Oke ya. Lanjut, the theory of plate tectonic suggests, oke, ngomongin tektonik apa ya, terjadinya gitu ya, bagaimana terjadinya. Lalu di paragraf 2 ngomongin apa? Masih sama ya. Bagaimana dia terjadi ya. So when they occur at the bottom of the ocean are two possible source of tsunami. Berarti di sini masih membicarakan terjadinya tsunami. Lanjut di paragraf ketiga. When two plates come into contact at the region known as a plate boundary, the heavier plate can slip under the lighter one. Oke, di sini berarti masih membicarakan bagaimana tsunami itu terjadi ya. Oke, di sini ngomongin the focus of earthquake, terus juga the first occurs ya kan, berarti masih membicarakan gimana sih terjadinya tsunami itu gitu kan. Lanjut di ke terakhir, when this species mana sih? When this piece of plate snaps up and sends ton of rock shooting upward with tremendous force, the energy that is transferred to water, the energy bla 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 bla. Oke, di sini ya. Nah, ada kalimatnya this is the birth of tsunami. Berarti which of the following best stated ya the topic of this text? Ya, of course jawabannya pasti the birth of tsunami gitu ya. Kenapa? Karena dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 sampai paragraf 4 di 2 kalimat ini ya membicarakan bagaimana sih the tsunami happen, how the tsunami occurs gitu ya. Apalagi udah
di state langsung, this is the birth of tsunami, gitu ya. Disimpulkan di akhir bahwa inilah terjadinya tsunami, ya. Berarti itu topiknya. Oke, tadi kayaknya ada yang jawabnya yang C. Nah, kalau yang C dia tidak bisa ya. Kenapa? Tsunami in Indian Ocean. Indian Ocean sedangkan hanya apa? Disebutkan hanya sekali. Itu pun sebagai contoh gitu ya. Lanjut. Next. Nah, ini selanjutnya silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Kira-kira apa jawabannya? Oke, 1 menit dari sekarang sampai 7.14, 7.15 dah. Kira-kira apa? Nah, diambil aja variabel-variabelnya. Terus cari deh opsi yang include ke setiap variabel. Oke, udah dapat jawabannya? Oke, ada jawaban masuk B. Oke, lanjut. Ada yang lain? B juga. Wah, B semua nih. Oke, ada yang C. Oke, ya. Kita bahas ya. Di sini apa sih yang menjadi variabel topik di setiap paragrafnya? Kita lihat di paragraf 1 ngomongin apa? An open office. Jadi kita tandain dulu, berarti ngomongin open office ya. Open office berarti ini ya, apa namanya? Ya open gitu ya, nggak ada sekat-sekat. Ya, employees in the same room, often beside each other, dan sebagainya, ya. Open office believed to encourage better communication and teamwork. Oke, lanjut di sebelahnya, disadvantage. Oke, berarti apa ya? Disadvantage itu apa sih? Wait, I forgot Indonesianya. Pokok disadvantage itu kekurangannya ya. Kekurangan dari tipe ini itu ya berisik gitu kan karena which can prevent following productively ya. Oke, ya karena berisik ya kan open space ya. Oke, lanjut di paragraf 3. Nah, unlike open office, tidak seperti open office, closed office can help minimize distraction, allowing employees to work better and produce quality result. Oke, berarti kita tahu variabelnya yang pertama open office sama closed office, gitu ya. Dan cara-caranya, gitu ya, cara-cara apa ya, produktivitasnya mereka.
dan juga environment ya, karena tadi juga ngomongin environment. Oke, lanjut di sini apa? A study found employees work at cubicles had the highest rates of unhappiness. Oke, di sini ngomongin disadvantage-nya juga. Berarti seimbang ya. Yang ini ngomongin plusnya, ini minusnya. Ini plusnya, ini minusnya. Oke, berarti seimbang antara open dan close. Oke, sekarang kita cari opsi mana yang include. Open iya, close iya. Yang A, open office apa ini? Open office allows the workers to better communication and solitary teamwork. Ini tidak bisa menjadi jawaban karena hanya fokus ke paragraf satu. Yang B, close office decrease employees level concentration due to its complete security. Tidak bisa ya karena dia hanya fokus ke close ya, close office. Yang C, both close and open office encourage worker productivity through different environment. Yap, ini bisa menjadi jawabannya ya karena tadi dia ngasih informasi seimbang ya antara open office ada plusnya, ada minusnya. Close office ada plusnya dan ada minusnya. Jadi yang C bisa menjadi jawaban. Nah, kalau yang D gimana, Kak? Kok nggak bisa jadi jawaban? Ada close-nya juga, ada open-nya juga. Ya, karena kalau yang D ini salah ya. Open office kan tidak doesn't not require quiet room ya. Jadi yang require quiet room itu lebih ke close office ya. Open office-nya kan enggak gitu. Jadi salah ya. Oke, itu sampai sini paham? Oke, jadi banyak ya. Oh iya, banyak yang jawab C juga ya. Oke, berarti kalian sudah bisa untuk mencari mana nih ya variabelnya, mana nih main idenya. Oke, lanjut. Nih, nomor 4. Paragrafnya cuma sedikit ya. Hanya sedikit. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Sebenarnya nggak usah dibaca terlalu panjang. Dari kalimat pertama juga bisa sih. Ayo, kira-kira apa jawabannya ini teks 4 ini? Yaps, betul. Yang E, ya. Gak usah panjang-panjang ya, gak usah panjang lebar. Kalian baca semuanya, cukup satu kalimat ini. Ya. A view of nobility at the top and masses and the peasantry. Ya, yaitu tentang European Society. Ya, so of course pasti di bawahnya membicarakan tentang social life-nya. Seperti itu ya. Jadi bisa kalian lihat di dari paragraf satu. Paragraf satu, kalimat pertama ya. Oke, sampai sini paham? Oke. Itu ya. Jadi kalian tuh nggak usah apa ya? Istilahnya terpaku, oh kak teksnya harus dibaca, nggak perlu ya, nggak perlu. Kalian sebenarnya bisa aja cuma baca kalimat satu, habis itu secara skimming ya, cari kata-kata yang dominan gitu kan, dominan di kalimat bawahnya gitu. Oke, lanjut nomor 5. Oke, mungkin ini soal main idea terakhir ya. Selanjutnya kita masuk ke purpose. Oke, kira-kira apa? Silakan dikerjakan 1 menit.
Udah ketemu jawabannya? Ya, kalian harus harus latihan mengerjakan dengan cepat ya. Oke, ada jawaban C, C, C. Aha, gampang ya? Ya, jawabannya betul yang C, the benefits of swimming for human health. Sebenarnya udah ketebak ya, udah ketebak karena dari awal kalimat ya, kalimat pertama, paragraf pertama itu ngomongin benefits gitu. Jadi pasti Benefit teh oke. di lanjutannya ya. Kenapa? Ada yang mau tanya? Oh, enggak ya. Oke. Karena di kalimat pertama itu ngomongin benefits ya, di kalimat selanjutnya nih, the report also found the evidence that swimmer live longer and regular swimming help other people stay mentally and physically fit. Itu dah nggak usah dibaca lagi. Pasti jawabannya adalah benefit of swimming for human health. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, apalagi di kalimat tiga masih membicarakan benefit nih, masih muncul benefitnya ya. Oke, jadi langsung aja em, ininya. Ini juga muncul benefit, benefit ya. Gampang lah ini ya. Oke, lanjut kita masuk ke purpose ya, soal purpose. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Sini tentang yoga. Silakan dibaca, dilihat. 1 menit, 1 menit cukup lah. Wah, kira-kira C, C juga ya. Ini jawaban baru atau jawaban lama nih? Ya, jawabannya yang C, betul ya. To inform the advantages of yoga mentally and physically. Ya, di situ kan dia membicarakan tentang eh, apa? Nggak hanya secara fisik ya, tapi secara mental juga ya. Nih, mentalnya ada di paragraf 3, paragraf 4 nih ya. Kan di paragraf ini ngomongin builds a ton of muscle ya, berarti kan physically. Nah, di paragraf selanjutnya dia ngomongin decrease stress, depression, and anxiety. Berarti kan mentally ya. Di situ berarti kita bisa dapat tuh dua variabel yaitu yoga, benefit, physical, and mentally ya. Berarti langsung cari benefit, yang benefit advantage sama benefit sama yoga, mentally, dan physically gitu ya. Oke, lanjut. Teks 2 nih. Tentang human brain. Oke, silahkan dikerjakan. Kira-kira apa sih tujuan si author ini? Silahkan 1 menit dari sekarang. Ya, ada Kayla nih. Kasih jawaban A. Oke, yang lain. Pilih aja yang masih. Iya, betul ya. Nggak ada jawaban lain selain A. Ya, karena lebih
Emang lebih cocoknya di A ya. Kenapa lebih cocok di A? Karena di sini kan dia ngomongin tentang bagian-bagian dari otak, gitu kan? Bagian-bagian dari otak, terus fungsinya apa, gitu kan? Di sini ada outside layer of cerebrum, terus ini if group and bumpy surface covering bla 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 ya, which is responsible for receiving, decoding the sensory message from throughout the body, the motor cortex. Nah, itu kan ngomongin fungsinya. Lalu di selanjutnya di sini ada fungsinya juga nggak? Nah, di sini which connect the cerebrum and spinal cord. Terus juga dia major motor, sensory pathway, connecting the body, dan sebagainya. Jadi intinya dia menjelaskan ada part of the brain sama fungsinya, the functionnya gitu ya. So of course jawabannya yang A. Seperti itu, gampang ya. Sebenarnya kalau kalian udah paham ya cara cara mainin teknik skimming itu, kalian sudah menguasai gitu ya, kalian sudah paham caranya tuh gampang, seriusan. Oke, lanjut. Oh, di sini salah nulis teks teks satu lagi ya. Oke, di sini ada tentang mental health ya, National Institute of Mental Health. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. 1 menit dari sekarang. Kira-kira purpose-nya apa? Oke, Kayla sudah ada, Asna, Nesha, Jonathan. Oke, nice. Ya, jawabannya betul semua, yaitu yang I. Kenapa yang I? Ada yang bisa jelasin? Coba dong. Oke, kakak pilih ya. Coba, kira-kira kalian bisa jelasin nggak sih kenapa jawabannya yang I? Em, boleh deh, siapa ya? Nesha, Nesha. Nesha, can you explain why did you choose E? Oke, karena jelasin tipe-tipe. Iya, betul ya. Di sini dia ngejelasin another type. Terus juga in general, there are two major types of stress. The first type is short-term stress. Another type stress is long-term stress. Ya, berarti ngomongin tipe ya. Oke, udah paham ya berarti ya. Oke, nice deh. Lanjut. Nih ngomongin human brain lagi ya, tapi berbeda dengan human brain yang tadi ya. Teks yang tadi. Silakan dikerjakan 1 menit dari sekarang. Wah, Kayla cepet banget nih. Oke. Ya, yang lainnya, adakah jawaban selain A? Ya, yang lainnya. Hmm. Kayla cepet banget nih ya. Oke, Aulia menyusul. Oke, kita langsung jawab aja ya, karena waktunya juga udah mepet. Ya, jawabannya betul. Yang A. Kenapa yang A? Karena di sini dia benar-benar informatif banget ya. Benar-benar informatif. Kenapa informatif? Dia ngejelasin satu-satu ya. Ada cerebrum, frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, sama temporal lobe. Itu benar-benar dia jelasin banget ya dengan secara terperinci. Nah, berarti motivasi si penulis ini ya, of course, not many people have information about the function of part of human brain gitu ya. Balik lagi tentang topik bacaan. Lanjut.
Nah, ini masih sama ya. Teksnya sama yang tadi, open office. And this, apa tuh tadi? Disadvantage of open office, close office, sama disadvantage. Nah, kira-kira apa jawabannya? Ya, untuk nomor ini, yang teks 3 ini, kira-kira apa jawabannya? Ya, apa guys? Tadi teksnya udah kita bahas ya. Jadi kalian sebenarnya harusnya bisa langsung em, menebak apa nih jawabannya. Karena tadi teksnya udah kita bahas. Variabelnya sudah tahu, guys. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Nggak dua-duanya. Lupa caranya. Oke, tinggal ini ya, lihat variabelnya. Variabel yang jadi topik bahasannya apa? Tadi ini teks ini membicarakan tentang open office ya. Terus di sini ngomongin disadvantage dari open office itu sendiri. Lalu di paragraf 3 ngomongin manfaat atau kelebihan dari close office. Lalu di sini ngomongin ininya apa? Kekurangannya. Gitu. Jadi kira-kira masuknya yang mana? Oke, nah untuk soal ini jawabannya yang A. Some employees haven't been open-minded about types of office supporting their workers' comfort ya. Kenapa? Kan di sini dia tadi nyatain plusnya, di sini nyatain minusnya, di sini nyatain plusnya, di sini nyatain minusnya. Jadi lebih apa ya supaya orang-orang itu tahu ya. Ya, supaya orang-orang tahu atau open minded terkait types of office supporting their workers comfort gitu. Oke, next. Teks 4 ini terkait Uranus. Uranus, the first planet discovered in modern times. Oke, silahkan dicari. Ya, kira-kira apa sih motif si authors nulis this passage? Ya, ingat, pokoknya kalau teks informatif, jawabannya pasti limited information ya. Iya, jawabannya yang A. Pasti there is a limited information about discovery, orbit, rotation, and of Uranus ya. Kalau misalnya jawabannya kalian milih yang ini atau milih yang ini ya, scientists had educated people, ya berarti buat apa dong si penulis nulis lagi? Kan udah educated gitu kan. Kan scientists udah educated people, so kenapa harus nulis lagi gitu. So, oke, kalau misalnya motif pasti limited information ya, the limited information atau the lack of information. Ya, balik lagi yang ini tadi ya. Mana tadi? Oh, ini. Nih ya. There is not much about information, limited information, not many people know about, dan lack of information. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi terkait yoga.
Oke, silakan dikerjakan. Apa? Oh, udah banyak yang jawab C, 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 C. Emang dia ngomongin stepnya ya? Bentar, wait. Apakah dia ngomongin step-step yoga? Kok banyak yang jawabnya C? Kurang tepat ya yang C. Karena di sini dia nggak membicarakan step in doing yoga, ya. Jadi kalian harus harus mencocokkan lagi ya sama topik bahasan ya. Di sini lack of information memang, tapi selanjutnya people get about step in doing yoga ya. Jadi kan nggak nyambung sama isi teks gitu kan. Isi teksnya apa? Isi teksnya ya tentang apa nih? Journal Alliance show the number of US yoga increased ya more than treated bla 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 bla. Nah, di situ kan membicarakan data gitu. Berarti apa? Yang B, betul kata Aulia tuh. B, the increase of Americans' awareness in doing healthy lifestyle. Kenapa? Increase American awareness in doing healthy lifestyle ya karena di sini bilangnya increase. Nah, dengan adanya peningkatan dari orang yang ikut yoga berarti kan adanya increase ya terkait kesadaran in doing healthy lifestyle. Oke, lanjut. Nah, ini teksnya sama, cuma beda di tone. Apa kira-kira tone-nya? Oke, di sini kayaknya akan banyak tergocek nih. Kira-kira apa tone-nya nih? Is it optimistic? Is it informative? Is it skeptical, indifferent, atau adoring? Informatif, informatif, informatif. Oke, ya. Kalau kita lihat baca secara keseluruhan, memang ini informatif, ya. Tapi kita bisa lihat di kalimat terakhir, oke. With the abundant benefits gained by doing yoga, it is predicted that more people will be its practitioner in the future years. Nah, kira-kira attitude-nya apa? Apakah masih informatif? Iya, betul, Zia. Dia berubah menjadi optimistik karena kalimat terakhir. Gitu ya. Di kalimat awal memang dia secara general dia memberikan informasi terkait tadi data data pengguna yoga gitu kan. Nah, tapi di akhir dia membicarakan dengan adanya benefit yang banyak ini dapat diprediksikan bahwa nah di situ dia eh, attitude-nya berubah menjadi optimistik. Oke, lanjut. Nah, di sini cukup panjang ya. Oke, kalian mungkin bisa lihat di apa gini aja kali ya. Nah, gini deh ya. Kelihatan nggak? Oke, kira-kira untuk nomor ini apa jawabannya, attitude-nya?
Oke, ini udah ini ya, udah waktunya udah mepet ya. Oke, langsung aja kita secara wrap up ya. Oke, attitude toward the passage di sini kita bisa lihat dia persuasif ya. Kenapa persuasif? Dari paragraf terakhir, di sini dia bilang, how hard should you work out? Not so hard that it stop being fun. Nah, di sini sebenarnya dia secara tersirat, ya, secara tersirat, dia mengimply bahwa dia itu mengajak kita untuk work out, gitu ya. Oke, jadi makanya dia masuknya persuasif. Nah, salah satu cirinya persuasif tadi adalah dia memiliki kalimat tanya dalam paragraf. Nah, kalimat apalagi di sini ya kalimat tanyanya ada apa namanya? Kata ganti you. Nah, you di sini merujuk ke siapa? Ke pembaca. Berarti di sini otomatis dia berubah menjadi persuasif gitu ya. Next, the author mainly discuss topic on. Nah, kira-kira apa nih? Kalian bisa nggak secara singkat lihat kira-kira topiknya apa? Bisa nggak kira-kira? Kira-kira topiknya apa sih dari teks satu ini lanjut sampai sini kira-kira topiknya apa sih? Main topiknya? Oke. Ada yang bisa langsung aja di chat room? Sini ngomongin exercise. Oke, di sini efek beneficialnya apa? Lalu di sini ya better overall health ya kan? Di sini benefitnya masih membicarakan benefitnya. Di sini benefit untuk orang yang usia tua. Many of the benefit of exercise. Sini ngomongin benefit lagi nggak? Masih ngomongin benefit lagi. Lalu di sini masih ngomongin benefit lagi ya. So berarti iya, betul. Yang B ya, Kayla betul. Berarti yang B, the great benefits of exercise. Karena dari awal sampai akhir ngomongin benefit, 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 benefit ya. Jadi the great benefits of exercise itu ya. Oke, untuk ini sinonim ya, sebenarnya sinonim. Jadi kita lengkap aja. Terakhir, the purpose of the passage. Hah, kira apa tuh? Tadi kan udah udah tahu kan? Main idenya tadi tentang the great benefit. Berarti purpose-nya apa? Jadi ini tentang the great benefit. Berarti sekarang purpose-nya yang mana? Iya, betul. Yang A. Oke. Walaupun tadi dia apa namanya? Attitude-nya dia persuasif ya. Kalau persuasif kan biasanya to persuade. Tapi kita balik lagi di sini ya. Kata selanjutnya adalah dia bilang strenuous exercise. Strenuous exercise itu maksudnya latihan yang berat ya. Berarti kan salah ya. Nah, berarti yang A lebih tepat gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Is there any question before I close the class? Tidak? Oke. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke pemahaman kalian ya. Dan semoga kakak harap kalian bisa lebih menguasai teknik skimming dan scanning. Nah, untuk besok ya, kita akan ketemu lagi besok. Kita lebih fokus ke scanning. Nah, kalau hari ini kan kita lebih ke skimming ya, yang main idea, purpose, summary, sama tone. Besok kita akan fokus ke detail information ya. Jadi siap-siap ke gocek lagi ya. Kita besok kakak siapin Latsa lagi. Oke? Oke, jadi pokoknya bahasa Inggris tuh
gampang, kalian cuma tinggal menguasai dua teknik itu udah aman deh ya. Bekal kalian udah aman untuk LBE. Oke, udah ada lagi nggak kira-kira mau ditanyain? Oke, anytime Kayla. You're welcome. Okay, I think that's all ya. Okay, I think that's all for today. Thank you for coming. Thank you for your attention. I'm so sorry if I have taken any mistaken. And see you tomorrow. Bye bye.